Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, summa salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah pemirsa. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Hari ini kita bersiaran dari Masjid Jami Al-Birru, tepatnya di Jalan Sirna Galih, Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Nah pemirsa, ketika kita berbicara bulan puasa atau bulan Ramadan, segala bentuk kemaksiatan atau setan-setan terbelenggu. Namun pertanyaannya, bagaimanakah ketika di bulan puasa masih ada saja orang berbuat maksiat atau berbuat dosa? Nah, itulah tema kita di siang hari ini. Bermaksiat di bulan puasa, apa ganjarannya? Bersama guru-guru kita yang akan membahas tema yang menarik ini, ada Ustadz Kasif Her dan juga Kiai Haji Abdul Wahab. Pemirsa, kita saksikan atau kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawatullahi wassalamuhu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajba'ihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Ustadz Kasif Khair, yang kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur oleh Allah, amin. Serta host kita Ustadz Sofyan, Bapak dan Ibu Jamaah Masjid Al-Birru, yang mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan ibadah puasa kita hingga tuntas sampai dengan kita masuk ke Hari Raya Idul Fitri. Amin ya Rabbal Alamin. Serta pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh tanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa ini adalah ibadah yang spesial, yang Allah perintahkan juga di bulan yang spesial. Maka Damai Indonesiaku TV One membuat program namanya Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Karena memang bulan Ramadan ini bulan yang spesial. Mengapa bulan ini menjadi spesial? Sampai kita terkena kewajiban melakukan ibadah puasa. Karena memang bulan Ramadan ini disebut dengan bulannya Al-Quran. Al-Quran turun di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka saking mulianya Al-Quran, saking agungnya Al-Quran, kita diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Ibu, paham gak saya ngomong? Kenapa kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan? Karena kita memuliakan diturunkannya Al-Quran, yang Al-Quran itu turun di bulan suci Ramadan. Maka setiap memuliakan sesuatu pun, Nabi besar kita Muhammad SAW melakukan ibadah puasa. Lihat, Nabi Muhammad itu kalau hari Senin beliau berpuasa. Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa di hari Senin? Nabi Muhammad menjawab, karena hari Senin itu hari aku dilahirkan. Hari Senin aku diangkat menjadi Rasul. Hari Senin aku memindah Hajar Aswad. Dan hari Senin, karena hari Senin ini adalah hari aku dilahirkan, aku diangkat menjadi Rasul. Maka Nabi Muhammad melakukan ibadah puasa setiap hari Senin, karena mengagungkan dan memuliakan hari kelahirannya. Rasulullah Muhammad ditanya lagi, ya Rasulullah Muhammad, mengapa engkau berpuasa di hari Kamis? Rasulullah menjawab, karena hari Kamis itu hari diangkatnya amal. Kata Nabi, aku mau ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan puasa. Bapak-bapak suka puasa hari Senin? Kamis, ibu-ibu? Nyanen kagak ngemis. Karena puasa ini adalah ibadah yang spesial, maka Allah panggil kita dengan panggilan yang spesial. Apa panggilan Allah kepada kita? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan kasih sayang Allah. Allah sayang sama kita. Saking sayangnya Allah panggil kita di bulan suci Ramadan ini, kita melakukan ibadah puasa. Kenapa? Karena Allah tahu, Allah ngerti kita ini manusia pasti banyak dosa. Betul apa betul? Saya mau tanya nih, ada nggak di antara kita yang nggak punya dosa? Oh, banyak ya. Pasti kita punya dosa karena kita insan itu makhluk khata' wa nisyan. Kita banyak dosa, kita suka bermaksiat.
Maka momentum Ramadan ini adalah momentum yang terbaik. Kita berminta maaf kepada Allah, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan rusak ibadah puasa Ramadan kita dengan melakukan sebuah perbuatan maksiat. Ibu, ya, ini segar-segar banget ya, mudah-mudahan insya Allah puasanya lancar. Amin. Karena bisa jadi orang yang kelihatannya lemes, nggak taunya nggak puasa. Boleh jadi orang yang kelihatannya segar padahal dia puasa. Karena puasa itu adalah ibadah siriyah, ibadah rahasia yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak nggak tahu, mertua nggak tahu, istri juga nggak tahu. Betul? Maka ibadah siriyah. Ibu, Bu, jangan rusak ibadah puasa kita dengan maksiat. Apa sih definisi maksiat? Maksiat itu adalah sebuah perbuatan, juga perucapan dan perbuatan hati yang melanggar daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nih, terutama di bulan suci Ramadan ini. Dengan apa? Satu, hindarkan yang pertama yang bisa merusak pahala puasa kita. Satu, bohong. Bu, mudah-mudahan nih tampangnya orang-orang jujur semua. Amin. Enggak ada yang pernah bohong. Amin. Lagi ngaji masa bohong. Bohong. Saya ditanya, Ustadz, saya punya suami Pak Ustadz. Suami saya itu puasa kalau siang. Tapi kalau malam ngomongnya mau berangkat sholat tarawih Pak Ustadz. Nggak taunya dia berangkat mancing Pak Ustadz. Itu kira-kira bohong apa bukan? Bukan bohong. Itu namanya nggak berani jujur. Sebetulnya dia nggak mau bohong, cuma dia karena takut sama istrinya sehingga dia nggak mau jujur. Karena memang rata-rata bapak-bapak takutnya sama bininya. Iya Pak, iya. Iya, udah jujur aja deh. Makanya bapak-bapak mah kelihatan kurus-kurus, emaknya gendeng gemuk-gemuk. Jangankan kita orang biasa, sedikit. Sekelas Fir'aun saja, sekelas Fir'aun itu takutnya sama siapa? Tuh tahu bininya katanya. Emang iya. Fir'aun dipersiapkan oleh Allah punya istri. Istrinya namanya Asia. Istrinya namanya Asia. Ada nama Asia di sini? Ada nggak Asia? Marni ada Marni. Nopi ada Nopi. Nah itu nama ibu-ibu yang doyan COD tuh. Asia dipersiapkan oleh Allah untuk mengambil bayi Musa. Maka Asia ini wanita solehah yang dipersiapkan oleh Allah walaupun menjadi istrinya Fir'aun. Asia ini dipersiapkan oleh Allah untuk mengambil bayi Musa. Ketika bayi Musa dihanyutkan, maka Asia berada di belakang istana, di pinggir kali. Maka ada lagunya tuh ya, indung apa namanya, aduh mandi di kali. Nah itu Siti Asia tuh, Siti Asia Sawangan tuh. Kalau itu Asia binti Muzahim. Begitu diambil oleh Asia, dilihat oleh Fir'aun, ternyata ini bayi laki-laki, tidak boleh. Apa kata Asia? Abang, pokoknya kalau abang gak boleh, saya itu Fir'aun takut sama Asia. Ibu, satu, yang pertama yang bisa membatalkan pahala puasa kita adalah dusta, berbohong. Yang kedua, yang bisa membatalkan pahala puasa kita adalah ghibah. Apa ghibah? Menggunjing, ngomongin orang. Asalnya dari apa? Panggil temannya, sini deh, lu tahu nggak? Nah itu mulainya. Lu tahu nggak? Asal lu tahu nggak, udah habis. Bahkan yang lebih parah, udah puasa, malamnya melakukan tarawih, habis tarawih ghibah. Apa ghibahnya? Imamnya siapa sih? Lama bener. Di sini biasanya kalau salat tarawih yang cepat apa yang lama, yang sering? Yang cepat. Kalau yang lama ditinggalin, betul apa betul? Giliran imamnya cepat, nenek-nenek komplain. Siapa sih imamnya kencang bener? Nih, terot, dengkul, habis semua pada rontok. Maka kita jaga puasa Ramadan kita, jangan bermaksiat, ya. Tingkatkan amaliyah Ramadan kita. Siangnya kita melakukan ibadah puasa, malamnya menghidupkan. Wa tsumma atimus syiyama ilal lail. Puasa bukan hanya di siangnya saja, tapi malam kita sempurnakan ibadah puasa kita dengan melakukan ibadah salat tarawih dan tadarus Al-Qur'an. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik, terima kasih Kiai Haji Abdul Wahab yang telah memberikan satu tausiah di segmen satu ini, pemirsa. Suatu bentuk kesyukuran dan juga keberuntungan untuk kita semuanya. Kita dipertemukan kembali dalam bulan suci Ramadan.
Ramadan. Itu artinya seperti apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, kita termasuk hamba-hamba yang terpilih. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tatakun, la'allakum tatakun. Namun sangat memprihatinkan ketika kita sudah masuk di bulan suci, di bulan mulia ini, kita masih menodainya dengan kemaksiatan ataupun dengan dosa-dosa kita. Nah, lantas konsekuensi apa saja ketika kita bermaksiat masih saja berbuat dosa di bulan puasa ini? Insya Allah selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Kasif Her. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.